Kerahiman. Hari ini, seperti biasa, saya akan ajak ngobrol seorang devosan. Hari ini luar biasa, karena devosan yang akan saya ajak ngomong itu bukan dari Indonesia, dari luar negeri, tepatnya dari Malaysia, seorang anak muda, tapi dia sudah menekuni devosi kepada kerahiman ilahi. Namanya Paulus. Kita akan ngobrol dengan Paulus. Shalom Paulus, salam kerahiman. Shalom, salam kerahiman Ibu Esther. Apa kabar? Bagus, baik, kabar baik. Ya? Iya. Nah, saya ingin mengulang lagi cerita kita kenalan itu menurut saya juga sangat luar biasa. Betul. Pertama, Paulus menghubungi saya melalui YouTube ya? Ya, betul, YouTube. Saya juga heran waktu Paulus bilang, saya mau menjemput Ibu Esterina. Saya langsung pikir, wah, saya nih mau ke Malaysia lagi karena tahun 15, tahun 16 saya sering ke Malaysia. Tapi ternyata Paulus jemput saya di acara Zoom ya, acara seminar. Nah, mungkin bisa cerita dulu sedikit perkenalan kita biar teman-teman yang lain juga tahu. Oh, oke. Oke, Ibu Esther. Pertama sekali, sebelum saya mengenali Ibu Esther secara online, saya mula-mula sering melihat video Ibu Esther di YouTube untuk mendengar renungan tentang kerahiman. Sebab apabila saya mendengar renungan Ibu Esther di dalam YouTube, makin lama makin saya jatuh cinta kepada kerahiman Tuhan. Sebab apa yang Ibu Esther cakap itu semua memberikan satu teguran, satu teguran dan juga sentuhan di dalam hati. Jadi masa saya Ibu Esther, masa saya melihat ataupun mendengar renungan daripada Ibu Esther dalam YouTube itu, ada satu suara hati mengatakan, jemputlah ibu ini untuk memberi ceramah. Ceramah berkenaan dengan Divine Mercy di tempat kamu, di paroki kamu. Jadi mula-mula saya ingat suara hati itu adalah mainan ninja sendiri pribadi. Jadi saya abaikan dan saya coba lupakan. Tapi setiap kali saya melihat video Ibu Esther di YouTube itu sebagai renungan pribadi saya untuk menyegarkan iman, setiap kali itu juga suara akan bermain di dalam hati. Bila. Jadi bulan yang pertama itu saya memang abaikan suara itu sebab saya risau suara itu hanyalah pribadi saya yang mengikut kepada kepribadian kedagingan saya. Jadi saya abaikan. Tapi masuk kepada bulan yang kedua, yaitu tanggal 23 April kalau tidak silap, 23 Maret. 23 Maret. 23 Maret. Yaitu pada pukul 10.30 malam. Masa itu sebelum saya sembahyang rosary sebenarnya, sebab saya selalu sembahyang rosary 11 malam, supaya tenang 11 malam. Sebelum saya sembahyang rosary itu, selalunya saya akan mendengar video Ibu Esther sebagai renungan saya untuk saya hayati di dalam doa rosary. Dan suara hati itu muncul semula. Tapi kali ini suara hati itu dalam bahasa Indonesia. Kapan sih jemput Ibu Esther? Begitu. Terus, kalaulah betul-betul ini adalah suara Tuhan, sebab saya dulu pernah berpikir, siapalah saya menjemput Ibu Esther yang seorang yang kecil yang belum masih baru di dalam kerahiman. Siapalah saya ini menjemput Ibu Esther untuk memberi ceramah kepada umat-umat di paroki kami di Kota Blud. Mungkin kalau saya memberikan komen di Facebook, di YouTube, mungkin Ibu Esther tidak akan menjawab. Jadi saya coba masa yang 23 Maret itu malam, dan saya sangat terkejut. Tidak sampai dalam masa 5 menit itu, saya melihat lonceng itu ada warna merah. Terus saya buka, ternyata Ibu Esther
Ternyata Ibu Esther secepat untuk balas komen saya dan bisa, Ibu Esther mengatakan bisa dan kapan. Dan masa itu apabila Ibu Esther mengatakan bisa dan kapan, saya sangat panik sebab saya ingat selama ini bisikan itu adalah pribadi saya. Rupa-rupanya Ya, bisikan itu adalah datang daripada Roh Kudus dan Tuhan sudah merancang kesemuanya apa yang Dia inginkan sehinggalah pada tanggal bila tuh Ibu Esther yang 27 ya. 27 terjadilah rekoleksi itu menurut kepada kehendak Tuhan dan semua berjalan dengan lancar. Dan untuk pengetahuan Ibu Esther, masa itu sebenarnya saya belum menghubungi romo kami, itu rektor kami ataupun padri paroki untuk minta Belum kebenaran. minta izin ya, belum. Minta izin. Ya. Saya belum minta kebenaran semua dan saya belum membuat promosi untuk rekoleksi itu. Tetapi saya mengatakan kalau ini adalah Tuhan punya perancangan, ia pasti berfungsi dengan baik. Jadi saya serahkan sepenuhnya. Saya pergi kepada image kerahiman ilahi di belakang ini dan mengatakan, Bapak, sekiranya ini adalah perancanganmu, terjadilah. Jadikan saya sebagai boneka. Jadikan saya sebagai patung untuk menggerakkan apa yang kau suruh. Apa yang kau suruh saya buat. Jadi saya tidak akan saya tidak akan jadikan diri saya sebagai diri saya, tapi saya jadikan diri ini adalah milik engkau Bapak. Jadi semua terjadi menurut kepada kehendak Dia dan semua berjalan lancar Ya, dan sasaran peserta pada masa itu 100 orang dan hampir sebenarnya 96 orang. Tapi sebenarnya lebih sebenarnya itu, tapi mungkin ada yang left sebab line internet jaringan itu kurang oke. Jadi itulah hari ini saya berkenalan dengan Ibu Esther secara online karena Yesus, karena Bapak. Ya. Karena suami saya juga sempat heran. Kamu ngomong-ngomong tanggal 23, terus tanggal 27 sudah mau kasih rekoleksi. Bahannya apa? Saya bilang, ya Paulus nggak minta bahan juga, dan saya memang nggak siapin bahan juga. Tapi pagi itu saya juga tergerak. Saya bilang, walaupun Paulus nggak minta bahan, saya harus kasih bahan. Oleh sebab itu, saya kirim bahan. Nah, itu kerja Tuhan luar biasa. Betul. Dan semoga apa yang saya jelasin bahasanya bisa dimengerti oleh teman-teman di Malaysia. Sangat dimengertikan. Yang menjadi surprise saya adalah Paulus bisa mendalami atau menjadi devosan, karena di Indonesia devosi kerahiman ilahi itu diminati atau disukai oleh orang-orang yang umurnya sudah 50 tahun ke atas. Kalau saya lihat Paulus, ini kayaknya anak umur 30-an, kok bisa suka atau bisa menjadi devosan. Nah, mungkin Paulus bisa cerita sejak kapan tahu tentang devosi kerahiman ilahi ini? Sebenarnya saya mula mengenali kerahiman ilahi pada umur 28 tahun. Tapi masa itu saya masih belum devoted. Saya belum devoted ataupun belum menjadi sebagai setia. Belum devosi, belum devosi kepada kerahiman ilahi. Pada umur saya 31, semasa saya berada di kantor di office bersama dengan ketua jabatan kami. Ketua jabatan kami itu dia adalah seorang Katolik. Dan dia memanggil saya untuk memberi sharing berkenaan dengan kerahiman ilahi yang telah diberikan oleh seorang romo di tempat mereka. Jadi pada masa itu, sekali lagi Ibu Esther, apabila saya mendengar perkongsian daripada ibu itu, ketua jabatan kami, sekali lagi suara hati itu bermain di dalam jiwa. Kata itu dia mengatakan begini, akan kupilih engkau, saya masih ingat, masih segar, akan kupilih engkau untuk menjadi penyebar kerahiman ilahi di paroki Kota Blud. Jadi pada masa itu juga, saya sangat takut dan risau sama ada itu adalah pribadi saya. Dan saya abaikan selama lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan, saya lupa. Saya abaikan suara itu. Tetapi suara itu juga
tidak berhenti untuk membisik di dalam hati, bersuara di dalam hati, untuk menyuruh bila, 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 dan semakin hari saya abaikan Makin suara kuat. itu, makin kuat dan makin sakit. Dan pada tahun 2012 kalau tidak silap, pada tahun 2012 itu akhirnya saya pergi ke hadapan image dan bertanya, "Bapak, apa yang engkau mau? Terjadilah. Inilah saya." Dan dia mau adakan ceramah kerahiman ilahi. Jadi bila saya mengatakan terjadilah menurut kehendak. Jadi begitulah Ibu Esther. Jadi saya coba berjumpa dengan Romo untuk minta kebenaran, dan bagi saya dia bukan satu cabaran. Itu bukan satu cabaran, tapi bukan satu halangan, tapi itu adalah satu penguatan iman saya. Pada mulanya Romo itu sedikit susah saya mengatakan, Ibu paham kan? Sedikit Ya. bukan menghalang, cuma menguji iman saya. Menguatkan iman saya. Ya. Jadi walaupun masa saya menganjurkan ceramah itu selama 2 hari, walaupun banyak cabaran, tetapi cabaran itu dapat diatasi dengan begitu baik sekali. Dan untuk makluman kepada Ibu Esther, saya banyak kali menitis air mata semasa menganjurkan ceramah kerahiman ilahi di Paroki Kota Blud. Namun, kenapa Paulus? Kenapa menitikkan air mata? Susah, sulit, atau bahagia, atau kenapa? Sangat sulit. Sulit. Banyak cabaran, banyak tantangan, dan ada orang-orang juga yang mengatakan saya adalah seorang one man show, menunjuk-nunjuk, membuat program ceramah itu sendiri. Iya. Tukang ngatur gitu. Begitu. Tapi masa itu saya duduk saya jalan terus dan saya duduk di bilik, ataupun masa saya mengajar di bilik kuliah itu, saya duduk seorang diri dan saya merenung dan saya berdoa. Saya berdoa 1 kali Bapa kami, 3 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan, dan menitis, Bapak, ini adalah yang Engkau suruh kepada saya untuk melakukan. Di mana Engkau saat saya sedih. Jadi ternyata dia memberi saya kekuatan dengan menghantar seseorang untuk memberi nasihat. Begitu. Lepas itu Ibu Esther, semasa menganjurkan ceramah itu, Tuhan, silakan Paulus. Ya, semasa saya menganjurkan ceramah itu, Tuhan memberi bisikan, Bapak memberi bisikan kepada saya, dia jawab, jangan takut, akan kuhantarkan tentara untuk membantu engkau. Saya ingat itu sekali lagi adalah suara hati sendiri, tetapi ternyata saya sangat terkejut pada masa itu, pelajar Katolik, orang muda Katolik yang sebagai pelajar saya, datang membantu saya, belia ataupun orang muda Katolik di tempat saya juga datang membantu saya untuk mengurus semua. Akhirnya kerja-kerja itu, contohnya angkat kerusi, pasang kemah, membersihkan dewan, semua menjadi senang sebab saya melihat semua orang-orang muda Katolik yang membantu pada saat itu. Sangat syukur puji Tuhan. Dan saya sebenarnya tidak mempunyai apa-apa keuangan untuk menganjur ceramah kerahiman pada masa itu, tetapi saya sangat terkejut apabila dibentangkan, dibentangkan keuangan pada masa itu. Saya sangat terkejut, kuasa Tuhan akhirnya duit sebegitu, keuangan sebegitu dapat dicapai juga, karena
rektor ataupun padri paroki kami turut membantu, walaupun pada mulanya dia bukan menghalang sebenarnya, tetapi dia menguji iman saya untuk meneruskan menganjurkan kerahiman ilahi. Memang banyak cabaran Ibu. Jadi Paulus menyebarluaskan devosi kerahiman itu di kelompok orang muda Katolik. Ya, betul. Pada mulanya saya sebarkan kerahiman ilahi ini kepada, memandangkan saya adalah ketua belia di paroki kami sampai sekarang. Ya. Jadi saya mulakan kerahiman ilahi ini, saya sebarkan kerahiman ilahi ini kepada orang muda Katolik, dan selepas sebarkan kepada orang muda Katolik, terus saya dengan orang muda Katolik bersama-sama menyebarkan kerahiman ilahi ini kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di paroki kami. Dan sekarang di paroki kami daripada tidak mempunyai image kerahiman ilahi di setiap gereja ataupun di setiap chapel, sekarang kebanyakan chapel di gereja mempunyai image kerahiman ilahi karena devosan daripada orang muda Katolik di tempat masing-masing. Ya. Nah, awalnya respon orang muda Katolik yang ada di dalam kelompok yang Paulus pimpin itu, apakah mereka menerima dengan terbuka atau dia pikir apa gitu ya? Karena kan beda dengan devosi yang lain. Mereka responnya menerima, buat anak muda berdoa, kalau lihat ajarannya kan mengampuni orang, jangan membalas. Nah, hal-hal seperti itu buat orang muda apakah bisa diterima? Sangat bisa Ibu, bisa diterima. Mereka bisa, sangat menerima, bisa, sebab pada mulanya saya kumpul orang-orang muda Katolik dan saya mengatakan yang spesialnya, yang istimewanya di dalam kerahiman ilahi ini, Yesus mengatakan kepada Saint Faustina, saat kita menghadapi ajal itu, apabila kita mendaraskan kerongka kerahiman ilahi, Yesus tidak akan menjadi hakim. Hakim kepada kita, tapi dia akan menjadi seorang sahabat kepada kita. Jadi itu sebabnya kalau kita setia untuk mendoakan kerahiman ilahi, berdoa setiap jam 3 petang, pas mendoakan kerongka, Tuhan pasti akan menjadi sahabat yang sejati kepada kita. Itu Tuhan yang beritahu, itu yang Tuhan beritahu kepada Saint Faustina. Jadi kita harus percaya. Jadi itu yang saya katakan pada mereka, dan syukur puji Tuhan, sehingga sekarang orang muda Katolik setiap jam 3 petang mereka akan duduk dan berdoa kerahiman, doa jam kerahiman 3 petang, dan sampai sekarang mereka bisa menerima dengan baik. Ada berapa orang dalam kelompok orang muda Katolik itu? Kira-kira lebih daripada 50 orang, sebab banyak ya? Memang banyak. Di paroki kami orang-orang muda Katolik memang ramai banyak yang setia devosan dengan kerahiman ilahi. Terus Paulus pernah kasih lihat saya bahwa gambar kerahiman itu naik gunung, maksudnya buat apa ya? Begini Ibu, ya. masa perancangan naik gunung itu, mula-mula saya tidak ada merancang untuk membawa image kerahiman. Tetapi tidak ada bisikan juga, tidak ada suara hati, tetapi untuk perlindungan, sebab naik gunung ini memang bahaya, sebab sejuk, sebab boleh terjadi apa-apa. Jadi Saint Faustina mengatakan dalam buku catatan harian Saint Faustina, Yesus mengatakan apabila kita membuat image kerahiman ini, dia akan menjadi pelindung kepada kita, dan saya sangat percaya yang itu. Dan saya bawa ini untuk masa perjalanan kami ke gunung, dan setelah sampai di tempat penginapan sebelum naik ke puncak, sebenarnya perancangan saya tidak naik ke puncak sebab kaki saya masa itu sakit, dan ternyata memang saya tidak boleh meneruskan ke puncak. Jadi saya mengatakan saya akan sampai di tempat penginapan sahaja di Labarata, dan saya tidak akan naik ke puncak. Tapi setelah bangun pada pukul 3 pagi itu, ada sesuatu yang menggerakkan hati ini untuk naik,
yang mengatakan, kamu kan mengatakan masa di puncak nanti kamu akan kibarkan ataupun bergambar bersama kerahiman ilahi. Begitu. Jadi bila sesuatu itu ada mengatakan di dalam jiwa itu, terus dalam hati itu, terus ialah walaupun kaki sakit, saya akan coba pergi. Dan ternyata pada masa naik itu Ibu, saya katakan penyesalan untuk pergi itu ada, tapi pada saat itu juga meneruskan juga karena teringat untuk bawa image kerahiman ilahi itu di puncak. Jadi setelah sampai di puncak itu, saya menitis air mata karena saya sangat gembira apabila saya buka kerahiman ilahi itu dan akhirnya saya berada di puncak atas pelindungan Dia. Dan masa itu air mata menitis karena saya sangat gembira karena dapat membawa image kerahiman itu ke puncak. Walaupun luar biasa ya. Dan waktu itu kakinya udah nggak sakit atau udah nggak kerasa? Masa balik itu tidak sakit sudah. Tidak sakit. Luar biasa ya. Luar biasa. Tuhan mengizinkan dalam tanda kutip kita mengalami hal tersebut, tapi Tuhan memang mau lihat ya kesetiaan kita sampai mana. Nah, pada waktu kita setia, semua ujian, semua masalah ya sudah hilang, sudah nggak perlu lagi karena kita sudah lulus ya dari ujian tersebut. Betul. Dan pada saat itu Ibu, setiap kesakitan saya itu, saya bayangkan kesengsaraan Yesus di kayu salib. Saya mengatakan mungkin begini, seperti inilah Yesus membawa salib naik bukit di Golgota dengan keadaan yang penat. Dan saya membayangkan itu semua. Dan itu yang membuatkan saya meneruskan. Jadi lebih kuat ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya, itulah di dalam hati saya sebenarnya. Nah, Paulus punya harapan apa? Terhadap devosi kerahiman di kota Belut atau di kota Kinabalu, di tempat Paulus kerja atau berkarya? Harapan saya, Ibu, semoga ini kerahiman ilahi tersebar luas di seluruh Sabah lah. Sebab ada beberapa lagi paroki yang belum mengenali secara dalam ini kerahiman ilahi, dan harap orang-orang muda Katolik juga kami panggil di bawah setia di dalam kerahiman ilahi ini, sebab bagi saya secara pribadi kerahiman ilahi ini adalah satu devosi harapan terakhir kepada kita untuk keselamatan. Sebab apa yang saya baca di dalam dari Faustina dan juga apa yang Tuhan beritahu, dia mengatakan seperti begini. Dia mengingatkan saya tentang kerahiman dia semasa Yesus disalibkan. Masa Yesus disalibkan ada dua orang yang bersama dengan dia. Jadi ada seorang yang mengatakan, ada seorang mengatakan, dia beritahu begini, Bapak, remember me when you come into your kingdom. Terus pada hari itu juga Yesus mengatakan, hari ini juga kau akan bersama saya di Firdaus. Jadi apabila seorang itu mendoakan kerahiman ilahi di saat-saat ajal itu, maka dengan itu murka Yesus itu akan menjadi reda, dan hari ini juga kita akan bersama dia di surga. Dan itulah spesialnya kerahiman ilahi, dan itulah harapan saya sebenarnya pada hari ini, agar setiap orang muda Katolik dan ibu-ibu, bapak-bapak, bukan sahaja di Sabah tetapi di Malaysia dan seluruh dunia, untuk percaya 100% kepada kerahiman. Sebab Yesus yang datang kepada Saint Faustina. Yesus yang datang kepada Saint Faustina untuk memberitahu. Walaupun pada hari ini saya tidak melihat Yesus seperti Saint Faustina, tetapi saya percaya apa yang Saint Faustina nampak, dan saya percaya apa yang Saint Faustina berikan kepada hari ini, yang mana yang hadir itu adalah Yesus. Yang penting kesabaran dan kepercayaan itu sentiasa 100% dan sentiasa teguh. Itulah harapan saya, Ibu. Ya, semoga, bukan semoga lah, pasti harapannya terkabul, karena memang itu yang Yesus minta ya.
kepada kita semua devosan supaya kerahiman ilahi ini dikenal sampai ke seluruh dunia. Dan kalau Tuhan sudah punya satu planning, satu rencana, pasti rencana itu akan terlaksana. Nah, tinggal kita yang sudah jadi devosan, punya kesungguhan, punya niat, dan mungkin dalam sikap hidup sehari-hari mewartakan kerahiman ilahi itu ya, supaya semakin banyak orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu apa sih pesan-pesan atau janji-janji atau apa yang Tuhan sediakan buat kita melalui devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, Ya, betul. kalau kaitannya dengan pekerjaan, Paulus apakah juga mewartakan kerahiman atau gimana? Karena Paulus kan jadi guru ya. Kalau Ya, jadi betul. guru sambil ngajar, sambil bisa cerita atau nggak bisa? Dalam hidup sehari-hari gimana? Uh, Bisa bisa mewartakan atau nggak bisa? bisa. Sebab tidaklah bisa Bisa ya. mewartakan, saya hanya bisa mewartakan kepada yang bukan seiman, yang bukan Kristen secara perbuatan lah, yaitu sentiasa Ya, betul. Sentiasa mengasihi, sentiasa memahami, sentiasa mengampuni apabila berlaku sesuatu ketidaksepahaman di dalam pekerjaan lah. Tapi dari segi yang untuk yang pelajar-pelajar, untuk yang pelajar-pelajar di sekolah saya adalah seorang pembimbing, seorang guru pembimbing pelajar Katolik, dan setiap hari Rabu kami ada perkumpulan. Masa sebelum COVID kami akan berkumpul di kelas. Kami akan berkumpul di kelas dan saya akan datang bersama, dan pada masa itu juga saya akan menyatakan ini kerahiman Tuhan. Itu sebabnya pelajar-pelajar Katolik di sekolah saya ramai yang devoted ataupun setia kepada kerahiman ilahi, dan setiap jam 3 petang pelajar-pelajar saya akan mengingatkan kami di grup untuk berdoa kerahiman. Dia akan post itu doa kerahiman, dan itu yang saya sangat gembira dengan pelayanan pelajar-pelajar yang di tempat di sekolah saya. Ya, bisa Ibu, bisa mewartakan. Kalau yang tidak seiman, saya mewartakan dengan perbuatan saya. Perbuatan ya luar biasa pengalamannya Paulus. Kalau lihat mukanya masih muda, tapi pengalamannya, pewartaannya, aktivitasnya sudah luar biasa, sudah bahkan kunjungan juga ya, pergi-pergi ke tempat-tempat terpencil untuk pewartaan, itu dilakukan juga. Dilakukan di setiap sebelum COVID kami bersama dengan orang-orang muda Katolik berkunjung ke tempat-tempat terpencil menyebarkan kerahiman ilahi dengan membawa image kerahiman ilahi sebelum COVID. Masa COVID ini caranya gimana? Bagi gambar atau bercerita atau apa yang biasanya dilakukan oleh Paulus? Cara kami adalah memberikan penjelasan tentang kerahiman ilahi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, dan juga pada masa itu kami berdoa kerongkah. Ajak mereka doa kerongkah ya? Ajak mereka doa kerongkah dan ada penghormatan image. Begitu. Cuma sejak pandemi, jadi gimana komunikasinya? Pakai Zoom atau stop atau apa yang dilakukan oleh kalian? Kami selalu seperti yang kita akan guna Zoom ataupun Google Meet. Begitu. Jadi kontak itu tetap ada ya, tetap beraktivitas, berdoa bersama melalui Zoom. Di segi berdoa bersama itu melalui Zoom itu jarang, tetapi saya yakin keluarga-keluarga berdoa bersama dengan keluarga masing-masing, itulah. Di dalam keluarga berdoa bersama. Nah, kegiatan ini disupport, didukung oleh pastor paroki. Kebanyakan didukung. Sangat didukung. Ya, sangat didukung. Rektor paroki kami sangat baik dan sangat mendukung tentang kerahiman ilahi ini. Begitu juga dengan pesta kerahiman baru-baru,
rektor paroki kami yang ingatkan untuk adakan pesta kerahiman ilahi di pusat. Jadi sangat mendukung, ya, sangat mendukung rektor kami. Ya. Sama waktu saya kasih seminar di Keningau, itu Uskup Keningau juga sangat mendukung penyebarluaskan kerahiman ilahi ini. Bahkan saya bisa datang ke sana berkali-kali ke beberapa paroki untuk bercerita tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Jadi kalau bishopnya sudah dukung, penyebarluasannya semuanya menjadi lebih mudah ya. Betul, sangat mudah, Ibu. Jadi Tapi kalau Ibu, ya, di dalam kerahiman ini saya merasa sangat luar biasa. Apabila saya menyebarkan kerahiman ilahi ini, walaupun banyak cobaan, tetapi Allah Bapa, Yesus sendiri memberi kekuatan kepada saya untuk meneruskan. ya. Dan bagi saya adalah mustahil untuk melakukan itu, tetapi bila saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Dia, yang mustahil yang saya nampak itu menjadi tidak mustahil. Menjadi kenyataan ya. Menjadi kenyataan. Ya. Jadi sungguh luar biasa. Ya. Memang Tuhan kita itu luar biasa. Betul. Bersama Tuhan, kita bisa lakukan segala hal. Ya, Enggak seperti sama Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Ya, seperti yang Ibu selalu katakan di video di YouTube itu, semua Ibu katakan itu saya pernah mengalami dan memang betul. Misalnya seperti, apa? Misalnya apa nih? Banyaklah Ibu, saya lupa. Misalnya apabila contohnya kita susah untuk mengampuni seseorang, tetapi Ya. bila kita bersama dengan kerahiman ilahi itu, kita akan mudah untuk mengampuni itu. Lebih mudah seseorang. ya. Lebih mudah. Ya betul. Karena hal itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Kalau kita lakukan sendiri, paling maafnya di mulut aja. Betul. Tapi kalau bersama Tuhan, kita dapat rahmat pengampunan dari Tuhan. Rahmat itu kita pakai, pasti kita bisa lakukan dengan jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Ya, betul. Senang nih ngobrol sama Paulus. Nanti kalau sudah nggak pandemi, saya juga pengen balik ke Malaysia karena di sana saya pernah ke Kinabalu ya, Keningau, ke Telupit, bahkan ke Kota Belut itu saya sempat mampir, tapi saya nggak pernah stay. Ke wah lupalah namanya, macam-macam. Karena waktu saya datang itu ke Sarawak juga, ke Sabtu juga, ya. Enak-enak di sana, makanannya juga enak-enak, orangnya juga ramah-ramah ya, dan nggak mahal. Makanannya juga murah-murah, dan luar biasanya perbedaan ya, saya lihat satu perbedaan antara devosan kerahiman di Indonesia dengan di Malaysia itu yang saya lihat sangat berbeda adalah salah satunya contoh ya. Waktu itu saya kasih seminar di Keningau. Orangnya lebih dari 1.000 dan panitianya menyediakan makan juga, ada makan siang. Nah, saya lihat ada sekelompok orang, kurang lebih 20 orang, dia bawa rantang sendiri, duduk melingkar, makan. Jadi saya tanya, kalian ikut seminar ini kan? Ikut. Enggak ikut dapat makan, saya tanya begitu ya, karena dia bawa rantang sendiri, dia makan sendiri. Mungkin saya berpikir, oh ada 2 tarif, ada yang tarif sama makan, ada yang harus bayar hanya ikut seminarnya aja. Dia bilang, enggak Bu, kami ikut seminar, kami juga dapat makan. Tapi Ibu lihat, begitu banyak peserta, kasihan panitianya. Jadi kami punya inisiatif bawa makanan sendiri, bawa minum sendiri, supaya kami nggak usah dilayani sama panitia. Kan luar biasa ya. Karena biasanya orang kan sudah punya hak untuk dapat makan, ya dia minta makan kan. Kalau ini enggak, dia bawa sendiri. Itu satu. Yang kedua, karena aulanya terbatas, yang ikut itu terlalu banyak, padahal panitia sudah stop. Tapi karena ikut lagi, sehingga dibukalah sayap kiri kanan dari aula tersebut.
otomatis yang di sayap kiri kanan itu nggak bisa lihat layar. Bahkan lihat saya pun nggak bisa, karena memang desain daripada si desain podium itu nggak untuk jalan ke arah sana. Jadi saya bilang, kasihan yang di pinggir, saya bilang gitu ya, udah nggak bisa lihat layar, terus juga mungkin ya pasti berbeda lah ya dengan yang di tengah. Tapi panitia bilang lagi, nggak apa-apa Bu, mereka sudah biasa seperti itu. Saya pikir lagi, kenapa biasa? Dan panitianya dengan enak dia jawab, kan kita orang kerahiman Bu, orang kerahiman ya harus menerima apa adanya gitu. Waduh, saya bilang luar biasa. Dan uskupnya juga ikut ngatur meja, ikut ya betul-betul luar biasa suasananya. Buat saya itu suatu pengalaman di mana mereka ikut seminar kerahiman ya, ingin tahu tentang kerahiman, tapi sikap-sikap mereka itu sudah penuh dengan kerahiman Tuhan. Luar biasa. Luar biasa, memang. Iya, makanya saya bilang sama teman-teman grup yang waktu itu pergi ke sana, nanti kalau sudah lewat pandemi, kita bisa main lagi ke sana. Kita menikmati lagi suasana ramah-tamah itu. Saya akan jemput Ibu untuk datang ke paroki kami di Kota Blut. Di Kota Blut ya? Ya, waktu itu hanya mampir waktu itu. Ya, boleh. Ya. Tidak mempunyai masalah. Oke, boleh. Ya. Ya, terima kasih Paulus. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Saya sudah dapat banyak masukan juga dari Paulus tentang pelayanan. Saya mau tanya sebelum selesai. Ternyata Paulus itu sepertinya punya kepekaan ya, lebih mudah untuk bisa mendengarkan suara hati, suara Tuhan. Apakah itu sudah dari kecil atau kapan mulai ada kepekaan seperti itu? Saya sebenarnya Ibu, saya mula melayani pada umur 12 tahun. Oh, 12 tahun udah masuk pelayanan? Sudah masuk pelayanan, dan ibu saya sudah mendidik dan juga menggerakkan saya untuk melayani di gereja masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak. Jadi sehinggalah umuran belasan tahun saya menjadi aktif di dalam orang muda Katolik, dan sudah mula untuk bergiat. Sudah mula untuk aktif dan berkata-kata tentang firman Tuhan. Jadi sehinggalah umur sekarang 40 ini masih lagi, dan saya mula merasai itu bisikan suara-suara Tuhan di hati, bermula itu kerahiman ilahi. Yaitu pada umur 31 yang akan kupilih engkau. Jadi sehinggalah sekarang. Jadi tapi Ibu, saya juga ada keraguan juga dengan suara-suara hati ini. Itu sebabnya saya bukan terus-terus melakukan, sebab saya risau dia menurut kepada pribadi saya. Tapi bila suara hati itu tidak pandai berhenti, dia sentiasa berbisik di hati. Jadi saya tidak tahan, ada kesakitan, dan akhirnya jawablah. Jawablah. Dan bila menjawab itu betul-betul ya terjadi dengan baik. Ya. Nah, kalau misalnya Paulus baca diary Faustina juga, mungkin sudah baca juga. Saya cuma ingat waktu itu Suster Faustina juga dikasih nasihat ya oleh Pastor Andras. Jadi ada tiga hal mengenai discernment atau mengenai suara hati itu atau suara-suara. Pertama, kalau itu untuk kepentingan orang banyak, nggak usah pikir panjang, lakukan. Kalau untuk kepentingan diri sendiri, lupakan. Kalau ada dengar sesuatu tapi nggak terlalu penting, itu juga abaikan. Jadi itu mungkin juga menjadi pegangan buat Paulus ya. Jadi kalau untuk kepentingan orang banyak, lakukan. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, ya abaikan. Itu yang Pastor Andras bilang ke Suster Faustina. Karena memang sampai ya contoh yang gampang Petrus ya. Petrus kan di satu pihak Yesus bilang bukan engkau yang ngomong. Ya, yang waktu ditanya menurut kamu siapakah aku ini gitu kan. Tapi
beberapa detik kemudian Yesus bilang, nyahlah kau setan ya, pada Petrus. Jadi memang antara suara Tuhan dan suara sendiri itu sangat tipis, sehingga dibutuhkan discernment supaya jangan sampai kita greedy, kita jadi salah jalan. Ya, dan yang dilakukan oleh Paulus sudah sangat bagus. Biar sering mendengar suara Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Luar biasa Paulus. Terima kasih Ibu atas apa nih? Memang saya ada mendengar juga ini di video Ibu yang baru-baru yang suara hati itu, dan itu yang saya tersenyum. Bila mendengar Tuhan yang sekiranya suara hati itu untuk kepentingan orang ramai, lakukan. Kalau kepentingan diri sendiri, abaikan. Kalau untuk apalagi yang satu tadi itu Ibu, jadi itu apabila saya mendengar terlalu penting, itu juga abaikan. Apabila saya mendengar itu dalam video Ibu Tuhan, saya tersenyum. Wah, seperti saya pernah mengalaminya. Seperti saya pernah mengalami ini. Ya, begitu. Nah, sekarang nggak usah terlalu lama gelisahnya, selama ada 3 patokan itu, untuk kepentingan orang banyak sudah lakukan. Jangan ragu-ragu, karena yang Tuhan mau kita melangkah satu step, berikutnya nanti Tuhan yang lanjutkan, yang selesaikan. Ya, oke. So, saya suka mendengar nasihat Ibu. Saya suka mendengar nasihat. Mana-mana orang, walaupun orang muda Katolik yang memberi nasihat dengan saya yang umur muda, saya mendengar dan saya coba untuk hidupi apa nasihat baik dia itu untuk saya. Saya suka. Tapi ngomong-ngomong, kamu tadi bilang umur 40, mukanya muka umur 30 loh. Itu karena setiap hari bersyukur, memuji Tuhan ya, bekerja untuk Tuhan. Jadi mukanya awet muda, sangat muda. Muda, ya mungkin saya syukur puji Tuhan. Ya, semua ini datang daripada Yesus sendiri. Ya. Oke, Paulus. Terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan ini juga bisa menggerakkan anak-anak muda terutama untuk juga mau menjadi devosan dari Kerahiman Ilahi, karena banyak janji-janji yang Tuhan memang akan berikan, dan memang tujuan akhir kita adalah kita nanti suatu hari bersatu lagi dengan Tuhan, menikmati hidup kekal kita ya. Ya, dan saya mengharapkan orang-orang muda Katolik sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, jangan ragu-ragu untuk dibosan dengan Kerahiman Ilahi, sebab bagi saya secara pribadi sebagai orang muda Katolik pada umuran 20-an dan juga 30-an, saya sangat percaya dengan Kerahiman Ilahi yang memberikan sesuatu istimewa kepada kita. Saya pernah mengalami sendiri apa yang Tuhan telah berikan kepada saya, dan saya belum melihat Yesus, tetapi saya merasakan kasih Dia melalui kerahiman Dia yang begitu luar biasa. Jadi saya mengharapkan pada orang-orang muda Katolik, sama ada di Sabah dan di Malaysia, percaya 100%, sebab Tuhan mengatakan tuntutan Tuhan di dalam kerahiman ada ABC. Ask for His mercy, be merciful, C completely trust. Jadi yang C itulah yang harus kita hidupi. Saya sangat mengharapkan itu. Ya, oke. Terima kasih Paulus. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Ya. Tuhan berkati Paulus, dan juga supaya apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita Paulus terkabul. Ya. Teman-teman semua, luar biasa ya pengalaman dari Paulus, seorang muda, tapi dia sudah melayani banyak kegiatan yang dia lakukan, dan dia punya cita-cita yang besar. Supaya orang muda, apakah di Indonesia, apakah di Malaysia, juga kenal tentang kerahiman Tuhan. Karena dia sendiri sudah merasakan, memang dikatakan belum pernah melihat Yesus, tapi dia sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, dan Tuhan mengasihi dia. Itu yang menjadi harapannya Paulus. Semoga ini juga boleh memotivasi kita semuanya. Dan satu lagi tadi, keunggulan atau kelebihan atau kehebatan dari Paulus, dia punya kepekaan. Dan menurut saya, Tuhan juga memberi kepekaan kepada kita semua, asal kitanya melatih diri, kitanya membuka diri, enggak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita, maka
Tuhan nanti akan mengatur segalanya dan akan ada kepekaan-kepekaan tersebut. Kita sama-sama berdoa buat Paulus, buat keluarganya, supaya apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan, Tuhan kabulkan. Oke, itu aja semuanya. Sampai ketemu lagi dengan devosan yang lain. Salam kerahiman.